Minumlah, adikku yang baik. Setelah kamu selesai, berikan aku sedikit semangat. Jiang Sisue, mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Jika orang tua tahu, harus. Aku tidak akan memaafkanmu, Jiang. Dua orang tua itu sudah aku kirimkan di jalan menuju reinkarnasi di alam baka. Dan kamu juga tidak lagi. Siapa lagi anak gadis kaya itu? Jiang Sisue, keluarga Jiang membesarkanmu begitu lama. Mengapa kamu membalas budi dengan pengkhianatan? Karena hanya jika kalian semua mati, aku bisa menjadi putri sejati keluarga Jiang. Jadi, kamu masih menunggu apa? Antarkan aku ke jalan. Jangan terburu-buru. Bagi saya, kamu masih memiliki sedikit nilai. Efek obatnya sudah hampir datang. Lempar keranjang Shenye. Sangat panas. Ini tempat apa? Ada masalah dengan minuman yang kita konsumsi hari ini. Siapa yang berani seberani ini? Berani sekali memberikan obat ini padaku. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa ada di kamarku? Mengapa kamu memiliki bau akar licorice hitam? Siapakah kamu sebetulnya? Tolong biarkan aku pergi. Sudah terlambat. Hari ini aku jatuh ke dalam malam musim semi, menatap ke dalam jurang. Saya mencoba melawan, namun tak berdaya untuk melepaskan diri. Sangkar takdir terkunci. Dan yang bisa saya lakukan, hanyalah bertahan hidup, menunggu hari ketika malam akan cerah. Shenye selalu menghindari perempuan, namun malam ini begitu agresif. Seandainya saya tidak mandul sejak lahir, bagaimana bisa saya mendapat kesempatan di ranjang Shenye? Jiang Sining si wanita murahan ini. Kunca, awasi wanita kecil ini. Tunggu sampai dia hamil dengan anak Shenye. Beritahu saya. Belum selesai, disusul. Shenye, lihatlah. Alis anak itu begitu lebat. Persis seperti kamu. Kembalikan anak saya. Kembalikan anak saya. Shenye, anak itu memang milikmu. Apa 1 tahun yang lalu itu? Wanita yang menghabiskan 1 malam bersamaku. Benarkah itu Jiang Sisue? Tunggu sampai kamu selesai masa nifas. Saya akan mengadakan pernikahan. Lepaskan saya, Jiang Sisue. Kembalikan anak saya. Saudariku yang baik. Jiang Sisue, kembalikan anak saya. Kenapa bicara omong kosong? Dari mana anak itu? Kamu tidak tahu bahwa kamu melahirkan. Itu adalah bayi M. Tidak, itu tidak mungkin. Tadi saya baru saja mendengar suara tangisan anak. Tidak mungkin. Adikku yang bodoh. Jika kamu memohon padaku, mungkin aku akan mengirimmu untuk bertemu dengannya. Bersatu kembali. Jiang Sisue. Aku bahkan jika masuk neraka, tidak akan membiarkanmu lolos. Sepertinya sudah saatnya mengirimmu ke neraka. Aku tidak mati. Tidak terduga, kakak perempuanku yang aku percayai, mengirimku ke neraka dengan tangannya sendiri. Namun aku justru berkat pria yang hanya 1 malam. Secara kebetulan mendapatkan kembali nyawa ini. Neraka membuatku terlahir kembali.
Keinginan membuatku terbakar. Jiang Sisue, aku pasti akan membuatmu merasakan pembakaran yang sama, dan rasa sakit yang menyakitkan. Kamu berutang padaku. Saatnya untuk melunasi utang itu. Bagikan kartu, ayo. Kartu yang buruk. Dealer dari grup Qin. Kapan standar jadi serendah ini? Barang-barang ini menghancurkan keberuntunganku. Tidak mau bermain lagi. Barang tidak berguna, cepat pergi. Bukankah hari ini masih ada dealer baru yang sedang diwawancarai? Mana orangnya? Saya akan segera memanggil. Biarkan saya mencoba. Siapa ini? Wow, dia sangat cantik. Aku kembali, saudariku yang baik. Bagus. Akhirnya ada yang mencolok. Para bos sekalian, siapa yang menang? Kartu besar saya menjadi milik siapa? Nona Sue. Gadis ini cukup menarik. Yang baru datang. Dia memang ada sedikit kemampuan. Benar begitu. Dia mirip sekali dengan seorang pelacur kecil. Sayang sekali. Dia sudah mati. Kamu keluar. Tuan Shen. Cepat, Asbak. Tuan Shen paling benci bau rokok. Ayo cepat. Kamu merokok lagi. Maafkan saya, Tuan Shen. Saya baru saja ingin merokok. Saya menghisap satu kali. Baru saja dinasihati oleh kakak ipar. Saya kira itu besar. Hanya saja itu sekop 3. Jika ingin bekerja di sini, harus mengikuti aturan. Karena Tuan Shen sudah berbicara. Tinggal saja. Jiang Sisue, permainan kita dimulai hari ini. Mari kita lihat. Orang berikutnya yang terjun ke jurang adalah kamu. Belum selesai, akan dilanjutkan. Para bos sekalian, selamat datang bermain. Dealer baru. Semua harus melalui evaluasi saya. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, mereka harus menerima bimbingan pribadi saya. Baiklah, kamu menang. Kamu memukul saya. Saya menang. Saya memukul kamu. Bagaimana? Baik, kakak, aku bermain sedikit denganmu. 4A. Kak Kun, kamu kalah. Tidak mungkin. Yang kalah harus menerima. Malam ini pukul 10. Biarkan aku mengalahkanmu. Apakah kamu masih ingat tempat ini? Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingat orang di foto itu? Bagaimana saya bisa tahu? Sepertinya masih belum cukup menyakitkan. Katakan, kenapa dulu harus menghancurkan keluarga Jiang? Menghabisi semua. Saya hanya menjalankan perintah. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu ada hubungannya dengan siapa? Itu tentang Jiang Sisue. Dulunya, dia jatuh cinta gila-gilaan pada Shen Ye. Untuk mendapatkan Shen Ye, dia menggunakan segala cara. Dia ingin menjadi bagian dari keluarga Jiang. Satu-satunya putri. Dengan cara ini dia bisa duduk di posisi nyonya muda keluarga Qin. Saya ingat sekarang. Kamu adalah adik perempuan Jiang Sisue. Jiang Sining. Kamu ternyata tidak mati. Tidak. Aku datang dari neraka. Dealer. Jiang Sisue. Aku akan merebut kembali segalanya. Termasuk pria yang paling kamu cintai. Belum selesai.
Para bos, ayo datang dan bermain. Sebagai seorang croupier, tapi tidak bisa memegang kartu dengan baik. Kemampuan kerja tidak memadai. Maka cepatlah pergi. Tangan bisa selip, tapi tekniknya cukup bagus. Bagaimana kemampuanku? Shenye bisa memeriksa secara langsung. Ayo bermain satu ronde denganku. Jika Shenye tidak puas, aku akan pergi dengan sendirinya. Berani bermain denganku. Kamu adalah yang pertama. Shenye sudah sejak usia 18 tahun. Menjadi raja judi. Selama 10 tahun tidak pernah kalah. Bukan tipe orang yang mudah dihadapi. Gadis kecil ini baru memulai. Hanya saja beruntung. Iya. Sepertinya semua akan kembali dengan bunga. Semuanya akan dikembalikan. Tapi aku punya satu permintaan. Aku tidak bermain dengan uang. Lalu, kamu mau bermain bagaimana? Aku akan bermain. Yang para bos suka tonton. Jika kalah satu ronde, aku akan melepas satu baju. Tapi jika aku menang, aku ingin menjadi yang utama. Shenye memang hebat. Saya kalah. Shenye menang lagi. Gadis kecil, silakan buka. Bukalah. 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 Cukup. Siapa yang bertaruh harus menerima kekalahan. Ayo cepat pergi. Tidak. Saya yang menang. Sebagai croupier, yang terpenting adalah memiliki kemampuan untuk menarik penjudi. Jelas saya yang menang. Mempermainkan saya. Belum selesai, lanjutkan. Mempermainkan saya. Kemampuan setengah hati. Membuat Shenye tertawa. Namun yang terpenting, memberikan Anda keuntungan bisnis. Dia pasti memiliki aroma licorice hitam. Kenapa kamu bisa memiliki aroma licorice hitam? Shenye, saya akan bekerja dengan baik. Periksa sebentar. Croupier yang bernama Yuan Qian ini sebenarnya berasal dari mana? Jika Shenye penasaran, lebih baik langsung bertanya kepada saya. Namun Shenye, bisakah kamu membantu saya terlebih dahulu? Zipkan resleting ini. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saya membantu Shenye menjawab pertanyaan. Shenye, kamu bahkan tidak mau membantu hal kecil ini. Tidak mau membantu saya. Kenapa kamu bisa memiliki rasa akar manis hitam? Shenye juga tahu. Ini adalah obat pengantar. Akar manis hitam adalah obat untuk menyembuhkan. Itu juga racun yang mematikan. Saya sangat penasaran. Shenye ingin tahu. Dari sisi mana? Jawab pertanyaan saya. Jadi Shenye, tolong bantu saya untuk menarik resleting terlebih dahulu. Shenye, kamu melakukan apa ini? Inilah wanita murahan. Rasa yang seharusnya ada. Saya memperingatkanmu. Fokus pada pekerjaan. Jika ada berikutnya, saya tidak akan memaafkanmu. Terus berlanjut.
Nona besar, udara malam dingin. Kenakan sesuatu. Terima kasih, Xinian. Namun sekarang saya sudah bukan apa-apa. Nona besar keluarga Jiang. Panggil saya Yuan Qian saja. Nona besar. Ah tidak, Nona Yuan. Setelah Tuan dibunuh tahun itu, saya menyamar masuk ke dalam kasino keluarga Jiang. Selama bertahun-tahun ini saya terus mengamati setiap gerakan Jiang Sisue. Jika ada yang ingin kamu ketahui, silakan bertanya kepada saya. Ah, ngomong-ngomong, Nona. Kunca kemudian dikejar oleh musuhnya, yang datang mengejarnya, dan langsung mati kehabisan darah. Jenazah ditangani dengan sangat rapi. Tidak ada yang mencurigai. Nona, di tubuh Anda, orang jahat tidak perlu bertindak. Akan ada balasan dari langit. Apakah Anda mengenal Qin Shen? Orang seperti dia, sekarang umumnya sedang melakukan apa? Orang seperti dia. Malam adalah saat yang tepat. Saat-saat berbahaya dan penuh risiko. Diperkirakan sedang berbuat kerusakan besar di klub malam. Jika ini adalah kebiasaannya, maka malam ini dia sedang memikirkan saya. Nona, Anda tidak ingin merayu Qin Shen untuk membalas dendam kepada Jiang Sisue, kan? Qin Shen adalah seorang pria yang sangat berbahaya. Ada banyak wanita yang berusaha untuk menggoda dia, entah disiksa hingga setengah mati, atau dibungkam oleh Jiang Sisue. Dalam diam, pembalasan seperti ini, biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Sejak zaman dahulu, yang tidak bisa dimiliki selalu menarik perhatian. Karena hati Qin Shen sudah kacau, maka saya akan membangkitkan api cemburu dari pria. Menyalakan. Membara. Belum selesai, akan dilanjutkan. Qin Shen, keluarlah. Saya Suotun tidak punya nilai hidup. Hanya ingin main kartu sedikit. Bos Suotun, klub malam Qin beroperasi secara curang. Hanya untuk membuatmu bangkrut. Sayang sekali. Bertemu dengan pemilik klub malam yang curang. Hari ini saya Suotun. Meskipun harus mengorbankan nyawa ini, saya juga ingin membuat Qin Shen membayar harganya. Hancurkan untuk saya. Maka saya akan melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Bos Suotun, Anda adalah tamu klub. Jika datang untuk bermain, kami menyambut Anda dengan senang hati. Jika tidak, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Anggap saja kamu beruntung. Mari kita pergi. Berdiri di sana. Jangan biarkan saya melihatmu lagi. Pergi. Ayo pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Saya sudah bilang padamu sebelumnya. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Jangan coba-coba menyenangkanku. Jika tidak, suamiku, belum selesai. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Jangan coba-coba menyenangkanku. Jika tidak, suamiku. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Saya butuh kamu berperan sebagai suamiku. Agar Qin Shen mengetahui saya sudah menikah. Agar bisa sepenuhnya menyalakan api cemburu dalam dirinya sebagai pria. Dulu saya hanya tahu, kamu bekerja keras. Tak disangka ternyata berbahaya seperti ini. Jika tadi itu benar, bagaimana jika itu melukaimu? Aku harus lebih khawatir. Shenya lupa memberitahumu. Aku dan Xinian adalah suami istri. Kedepannya, kami pasti akan bekerja sepenuh hati dan tenaga untuk bekerja di klub malam. Juga berharap Shenya bisa membantu kami lebih banyak. Sangat baik. Seorang wanita bersuami, berani-beraninya mempermainkan aku. Suami, dengar-dengar hari ini ada orang datang membuat keributan. Apakah kamu baik-baik saja? Suami, aku sangat khawatir. Suami, bokongku sangat sakit. Cukup, masih merasa belum cukup membuat keributan. Sudah 5 tahun, kamu tidak pernah menyentuhku. Ternyata tidak bisa, atau tidak mau sebenarnya. Jiang Sisue, pintu neraka telah terbuka untukmu. Selamat datang ke dalam dunia yang telah aku siapkan untukmu. Dunia kebahagiaan yang telah disiapkan.
Halo, kakak ipar. Apa tidak melihat saat berjalan? Maaf, kakak ipar. Ini apa? Aku juga tidak tahu. Aku baru saja lewat di depan pintu. Menemukan bahwa semua orang sedang membicarakannya. Aku takut itu akan berpengaruh buruk pada Shenye dan Anda. Ini baru sebisa mungkin. Semua sudah disimpan. Tidak mungkin. Pasti ada yang sengaja menyebar rumor. Kalian sama sekali tidak menganggap. Anda dan Shenye sudah menikah selama 5 tahun. Dia sangat baik kepada Anda. Dari pandangan saja sudah terlihat dia sangat mencintai Anda. Bagaimana mungkin dengan perempuan di luar? Berhubungan. Siapa yang punya niat jahat seperti itu? Berani di wilayah Qinshen. Menyebarkan rumor seperti ini. Atau mungkin dia cukup kuat. Kakak ipar. Hal ini harus saya simpan dalam hati. Jika Anda berani mengucapkan setengah kata, saya akan mengambil nyawa Anda. Belum selesai, akan dilanjutkan. Bicaralah. Apakah foto tersebut benar-benar? Wanita ini sebenarnya siapa? Diam, atau katakanlah, kalian sama sekali tidak menganggap. Kakak saya ini ada di mata kalian. Semuanya pergi dari sini. Kakak, apakah Anda baik-baik saja? Kamu juga pergi. Kakak, saya berpikir, meskipun ada yang sengaja menyebar rumor, tapi kita juga tidak boleh membiarkan rumor itu menyebar. Jadi saya mencari tempat untuk membakar semua foto ini. Anda tenang saja. Saya sudah mengurus semuanya. Orang yang pernah dilihat, itu pasti tidak akan keluar. Kamu itu siapa? Berani-beraninya mengurusi urusanku dan Shenye. Kakak ipar. Dulu kamu yang mempertahankan aku di klub malam. Budi baik ini. Selalu aku ingat. Wanita paling mengerti wanita. Mungkin kamu tidak perlu khawatir. Menjauh dariku. Mungkin aku bisa membantumu. Membantu aku dengan apa? Membantu menemukan dalang dibalik penyebar kabar bohong. Atau membantu mendapatkan kembali semua yang kamu inginkan. Termasuk cinta Shenye. Baik. Kalau begitu, bantu aku mendapatkan dia dan hatinya. Kakak ipar, bolehkah saya bertanya, selama ini, apa sebenarnya masalah antara kamu dan Shenye? Anak. Shenye selalu merasa, aku tidak cukup perhatian terhadap Tian-Tian. Bukan ibu yang baik. Kakak ipar, menghibur anak. Selama kamu melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada balasannya. Dengar-dengar, Tian-Tian sebentar lagi berulang tahun. Bagaimana kalau mengadakan pesta ulang tahun? Anak akan senang. Shenye, dia juga bisa merasakan ketulusanmu. Suami, beberapa hari lagi, adalah hari ulang tahun Tian-Tian. Dia sangat menyukai putri dongeng. Kita adakan pesta untuknya. Pesta bertema ya. Sue, ini yang kau buat. Suamiku, aku adalah ibu Tian Suet. Kalau bukan aku, siapa lagi? Dulu aku tidak pernah melihatmu begitu peduli terhadap Tian Suet. Ada apa hari ini? Aku mengaku. Sebelumnya aku mengabaikan Tian Suet. Kedepannya aku akan belajar bergaul baik dengan anak. Dengan begitu kita bertiga bisa semakin bahagia. Mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Halo, kakak ipar. Shenye setuju mengadakan pesta untuk Tian Suet. Tapi rencana kali ini adalah milikmu. Hal-hal tentang pengaturan, ya, kau harus membantuku. Tenang saja, kakak ipar. Aku pasti akan bertanggung jawab sampai akhir. Tapi, aku sarankan untuk mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Suasana hangat. Tian Suet juga lebih kenal. Hal kecil seperti ini, kau bisa atur sendiri saja. Masuk ke rumahmu. Aku jadi lebih dekat dengan Qinshen sedikit. Kakak ipar, aku datang. Tapi, Jiang Sisue, kau tahu kan? Yang aku inginkan bukan orang Qinshen, tetapi hatinya. Belum selesai dan akan dilanjutkan. Kakak ipar, apa Shenye tidak di rumah? Sedang bekerja di ruang kerja. Ada apa? Yang penting di rumah saja. Saya hanya merasa, kakak ipar,
Kamu sudah bekerja sangat keras. Menyiapkan pesta ulang tahun untuk Tian-Tian. Harus membuat Shen Ye melihat usaha kamu yang sebenarnya. Tapi dia selalu sibuk. Bagaimana kalau saya pergi ke hadapannya untuk meningkatkan keberadaan saya? Jangan, kakak ipar. Itu akan terlihat terlalu dipaksakan. Tidak apa-apa. Saya sebentar ya. Menyiapkan sesi membuka hadiah. Nanti Shen Ye akan melihat usahamu. Hadiah, kakak ipar. Kamu tidak lupa memberikan Tian-Tian hadiah ulang tahun, bukan? Hal-hal seperti ini. Jika kamu tidak memberitahu, saya tidak akan tahu. Semuanya salah saya. Saya terlalu ceroboh. Tapi kakak ipar, masih ada waktu. Kamu pergi membeli hadiah untuk Tian-Tian. Serahkan ke saya untuk dekorasinya. Baik, saya akan pergi sekarang. Sekarang adalah kesempatan untuk mendekati Qin Shen. Kesempatan terbaik. Tante, kenapa saya belum pernah melihatmu? Siapa kamu? Tian-Tian. Halo, nama saya Yuan Qian. Teman ibumu. Ibu Yuan kecil. Kau sangat cantik. Kita sama. Semuanya memiliki mata besar. Jika dulu anakku tidak meninggal, seharusnya juga seumuran dengannya. Sekitar umur yang sama, kan? Cepat, ayo ikut aku ke Central Avenue. Beli hadiah untuk si kecil. Tapi, sekarang hanya ada Shen Ye dan Yuan Qian di rumah. Apakah Anda tidak takut? Kau berpikir terlalu banyak. Yuan Qian seorang wanita yang sudah menikah. Hanya ada suaminya di hatinya. Bagaimana bisa? Pikirannya tentang pria lain. Ah. Ibu Yuan kecil. Tian-Tian menyukaimu. Bisakah kamu sering datang untuk bermain dengan Tian-Tian? Tentu saja bisa. Ibu sekarang akan bermain game ini denganmu. Bagaimana? Sangat baik. Tian-Tian paling suka bermain game. Apa itu? Bersembunyi dan mencari. Baiklah. Aku akan mulai bersembunyi. Ini seharusnya adalah ruang kerja. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Di mana petugas keamanan? Jangan. Bersambung. Aku sedang bersama Tian-Tian. Bermain petak umpet. Kamu pasti tidak berharap. Tian-Tian merasa kecewa, kan? Bibi Xiao Yuan. Apakah kamu sudah bersembunyi dengan baik? Aku akan mulai mencarimu sekarang. Kamu bersembunyi di dalam kamarku. Di belakang tirai. Ditemukan. Bagaimana cara menjelaskannya? Pergi dari sini. Bibi Xiao Yuan. Hus, ada aroma. Hus. Tuan Shen, kita seperti ini sekarang. Tidak nyaman untuk dilihat Tian-Tian, kan? Bagaimana kita menjelaskannya? Bibi Xiao Yuan. Di sini. Kenapa di sini juga tidak ada? Bibi Xiao Yuan. Kamu kemana? Terima kasih, Tuan Shen. Beruntung sekali aku karena kamu tadi. Jadi tidak ditemukan oleh Tian-Tian. Menyalakan api. Ingin melarikan diri. Bersambung. Tuan Shen, apakah kamu berniat mengambil aku?
Dengan niat yang begitu terencana, mendekatiku, tapi tidak membawa alat penyadap. Kamu datang sia-sia. Ternyata Tuan Shen, tadi hanya menganggapku sebagai penjahat. Aku bahkan berpikir, datang ke Qin untuk menjadi dealer kasino. Berkali-kali menarik perhatian saya. Katakan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Menginginkan uang? Atau mencari nama? Yang kamu inginkan adalah saya. Tuan Shen benar-benar cerdas. Tidak ada yang bisa menipumu. Tadi Tuan Shen seperti itu. Saya bahkan mengira bahwa kamu ingin saya menjadi kekasihmu. Seorang wanita yang sudah menikah. Benar-benar tidak tahu malu. Tuan Shen itu, seorang pria yang sudah menikah. Berani bilang benar-benar tidak tertarik padaku? Apa tidak tergoda? Kita adalah suami istri. Nanti kita berdua pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja demi klub. Juga berharap Tuan Shen memberikan bimbingan lebih. Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Katakan, atau mati. Pilih salah satu. Bersambung. Semua orang mengira, saya dan Xinian sangat saling mencintai. Tapi itu semua hanyalah ilusi. Hanya saja dia di depan orang. Hanya berpura-pura. Inilah kenyataannya. Saya kehilangan orang tua sejak kecil. Dan tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah. Hanya bisa bergantung padanya untuk hidup. Jadi saya mendengarkan kata-katanya. Membiarkannya memukul dan memarahi. Daripada mengatakan, aku tidak ingin melarikan diri. Lebih tepatnya, aku tidak bisa melarikan diri. Jadi, apa hubungannya ini dengan aku? Aku dulu mengira, Tuan Shen, kau akan peduli padaku. Nyonya, Anda sudah kembali. Di mana Yuan Qian? Tadi masih ada. Sekarang tidak tahu kemana. Apakah Tuan Shen masih sibuk? Sudah lama tidak muncul. Apa hakmu untuk merasa, aku akan peduli padamu? Hanya karena kita sekarang sangat dekat. Berada di satu ruangan. Kau belum mendorongku menjauh. Apakah Jiang Sisue tahu? Kau mendekatinya dengan sangat hati-hati. Ternyata kau memikirkan ide suaminya. Apakah kau akan membuatnya tahu? Suami, Yuan Qian, kalian di mana? Masalah hidup dan matimu masih belum cukup untuk kupikirkan. Benarkah? Kakak ipar, aku dan Tuan Shen di ruang kerja. Bersambung. Suami, kalian sedang melakukan apa? Kakak ipar, pesta ulang tahun Tian-Tian sudah disiapkan. Tadi kau tidak di rumah. Jadi aku berpikir, supaya Tuan Shen melihatnya terlebih dahulu. Melihat apakah Tian-Tian suka. Suami, begitukah? Jangan begitu. Apakah kamu pikir aku akan terjadi sesuatu dengannya? Makanan sudah disiapkan. Pesta ulang tahun segera dimulai. Sayang, ayo kita pergi. Selamat ulang tahun, Tian-Tian. Semoga selalu aman. Tuan Shen, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih kepada Tuan Shen. Selama ini. Perhatian. Tuan Shen, ada apa? Ini tentang makanan hari ini. Tidak sesuai selera kamu? Ikuti aku keluar.
Jangan lagi membakar api. Keluarga Qin tidak menyambutmu. Pergi. Tuan Shen. Berani bertaruh denganku? Jangan coba-coba trik. Kali ini, bertaruh padamu. Apakah kamu akan tertarik padaku? Maka kamu pasti kalah. Keluarga selalu menjadi batasanku. Benarkah? Tapi, kenapa aku merasa aku akan menang? Bersambung. Tuan Shen. Arong. Informasi latar belakang Yuan Qian. Sudah sejauh mana penyelidikannya? Berkas perempuan ini sangat bersih. Namun, Tuan Shen, semua variabel yang tidak diketahui adalah sinyal yang berbahaya. Lebih baik biarkan dia langsung menghilang. Tuan Shen, kamu lihat, mau tidak? Jangan dulu. Dia juga memiliki aroma licorice hitam. Lanjutkan pencarian. Setelah jelas, beritahu saya. Baik. Terima kasih. Qin Shen ke depannya pasti akan lebih waspada terhadapmu. Harus hati-hati. Kemarahan juga merupakan sebuah emosi. Orang seperti Qin Shen tidak akan bereaksi terhadap orang yang tidak penting. Menunjukkan emosi juga ada benarnya. Umpan harus cukup nyata. Ikan bisa terjebak. Jadi, aku masih butuh kamu. Bantu aku memainkan sebuah drama. Kenapa orang hari ini begitu sedikit? Yuan Qian di mana? Dipanggil pergi oleh Sinian. Begitu dia pergi, semua bos telah pergi. Aku sudah bilang, sosialisasi yang menjijikan itu. Aku tidak ingin pergi. Siapa yang tidak mau pergi? Jangan memberi muka dan tidak menghargai. Aku adalah istri Enyu, bukan milikmu. Pergi. Pergilah. Aku membiarkanmu pergi. Tolong aku. Ayo sini. Pergi. Aku tidak punya orang tua sejak kecil, dan tidak bisa menghidupi diri. Hanya bisa bergantung padanya untuk hidup. Jadi aku mendengarkan kata-katanya. Membiarkannya memukul dan memarahi. Daripada bilang aku tidak ingin melarikan diri. Lebih tepatnya aku tidak bisa melarikan diri. Tolong. Kumohon padamu. Bersambung. Itu tidak seharusnya dipaksa besar. Ya. Suami, jangan pukul lagi. Aku tahu aku salah, suami. Tolong maafkan aku. Tuan Shen, kenapa kau datang? Pergi keluar.
Maafkan saya, Qin Shen. Keadaan hati di matamu sudah memberitahuku. Api cemburu pria ini sudah ada di hatimu. Membakar. Suami, apa hari ini klub tidak sibuk? Kenapa pulang begitu cepat? Siapa yang mengizinkanmu memakai gaun ini? Lepaskan. Suami, jangan terburu-buru. Aku akan melepasnya segera. Bersambung. Suami, aku sudah siap. Suami, semua karena aku terlalu lambat. Suami jadi kehilangan minat. Yuan Qian, lihat dua gaun ini. Mana yang lebih bagus? Yang pink. Mencocokkan warna kulit kakak ipar lebih putih. Ada benarnya. Yang aku pakai semalam. Itu yang pink. Tak heran suami suka. Kakak ipar. Aku lihat kamu hari ini. Suasana hatimu begitu baik. Ada hal baik kemarin. Semuanya salah Tuan Shen. Semalam terlalu terburu-buru. Setibanya di rumah langsung saja kepada saya. Seperti binatang buas. Sepertinya saya ke depannya harus lebih mempersiapkan beberapa pakaian yang dia suka. Tidak menyangka. Ternyata membuat Jiang Sisue mendapatkan keuntungan. Sepertinya sudah saatnya memberikan Qin Shen obat yang kuat. Yuan Qian adalah istrimu. Urusannya. Bukankah itu tergantung padamu? Uang kami cukup. Terima kasih, Bos Tu. Yuan Qian sudah menjadi milik kalian. Oh, benar. Saya akan menaruh obat bius ke dalam susu yang biasa dia minum. Nanti, dikirim ke tempat kalian. Di ruang VIP kalian. Tuan Shen, saya punya teman di rumah sakit yang memberitahu saya. Yuan Qian memiliki sejarah operasi plastik di seluruh wajah. Tindakannya yang seperti ini mungkin untuk menghapus semua jejak masa lalu. Dia memang sangat berbahaya. Pulang. Tuan Shen, Yuan Qian bukan seseorang yang sederhana. Dia tidak boleh terjadi sesuatu. Bersambung. Kami adalah melihat sesuatu dan terangsang. Kedepannya, tidak akan berani lagi ke depannya. Sekali terpikir. Kalian berdua, biasanya di klub, sudah sering bersikap mesra, kan? Aku sudah lama tidak suka melihat kalian. Bilang, tangan siapa yang pernah mengganggu dealer kasino perempuan? Aku. Tidak mau berbicara, kan? Mau lari. Yuan Qian. Siapa yang datang? Kita sudah diselamatkan. Apakah kamu yakin? Kalian sudah diselamatkan. Apa yang ingin kau lakukan? Tuan Shen. Aku di sini. Tuan Shen. Tuan Shen, tolong selamatkan aku. Tolong. Tangani mereka untukku. Tuan Shen. Tidak apa-apa, kan? Tuan Shen. Kenapa kau datang? Aku takut. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku benar-benar sangat takut. Bersambung. Maaf, Tuan Shen. Aku tidak sengaja. Ini hanya terasa sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan.
Bukankah kau bilang, ingin menjadi wanitaku? Kenapa kau mendorongku? Bersambung. Tuan Shen, kau pernah bilang, batasanmu adalah keluarga. Aku juga. Kita tidak bisa begitu egois. Kedepannya kita secara pribadi. Sebaiknya tidak bertemu lagi. Nona, karena tujuanmu adalah untuk mendekati Qin Shen. Lalu mengapa kau harus menolak dia? Hari ini Qin Shen menyelamatkan saya. Dia memang memiliki perasaan untuk saya. Tapi jika saya begitu mudah menerima cintanya, saya hanya akan menjadi peliharaannya. Seperti Jiang Sisue. Bagian tambahan yang tidak berharga. Apa yang saya inginkan? Tidak hanya itu. Saya ingin dia jatuh cinta sepenuhnya pada saya. Gila karena saya. Lalu, membuat hati Jiang Sisue terbakar menjadi abu. Silakan masuk. Saya suka itu. Lalu Yuan Qian, dia bilang ada urusan di rumah. Dia mengambil cuti tanpa seizin saya. Siapa yang mengizinkannya pergi? Tuan Shen. Di dalam gedung yang lalu, staf mengambil cuti. Anda tidak pernah peduli. Seorang wanita bisa muncul kapan saja, bisa menghilang kapan saja. Berani-beraninya mempermainkan saya. Tuan Shen, Anda memiliki perasaan untuk Yuan Qian. Tergerak hati. Bersambung. Ayah, kamu akhirnya kembali. Ayah tahu kamu merindukan saya. Jadi, pulanglah lebih awal. Bibi Xiao Yuan sudah lama tidak datang ke rumah untuk bermain. Saya sangat merindukannya. Ayah, apakah kamu yang memberikannya padanya? Terlalu banyak pekerjaan yang diatur. Dia jadi tidak punya waktu untuk menemani saya. Kamu sangat jahat. Bibi Xiao Yuan adalah teman ibu. Untuk masalah ini, kamu harus bertanya pada ibu. Jiang Sisue, cepat telepon Bibi Xiao Yuan. Telepon. Aku sangat merindukannya. Aku ingin segera bertemu dengannya. Qin Tian, jangan berbicara dengan nada seperti itu. Saat berbicara denganku, aku adalah ibumu. Hati-hati, aku akan memukulmu. Apa? Kamu tidak di klub? Ada yang terjadi baru-baru ini. Aku sudah izin ke klub. Ah, sudahlah. Nanti kita bicarakan lagi. Tian ingin bertemu denganmu. Yuan Qian sudah setuju. Malam ini, datang ke rumah untuk makan. Ye. Ibu Wang. Ah, malam ini tambah satu set alat makan. Ada tamu di rumah. Baik. Oh, benar. Tuan Shen ada urusan malam ini. Yang untuknya tidak usah disiapkan. Baik, aku mengerti. Sudah lama aku tidak menemani Tian makan. Malam ini menemani Tian makan. Lalu pergi keluar. Ye, sangat baik. Malam ini, favoritku. Ayah dan Bibi Xiao Yuan. Semua menemani saya. Ayo pergi. Ayah akan bermain denganmu. Bersambung. Yuan Qian. Sejak terakhir Tian bertemu denganmu, dia terus-menerus merengek untuk bertemu denganmu. Tentang pesta ulang tahun terakhir. Berkat kamu, kakak ipar, Anda dan Tuan Shen, biasanya tidak jarang merawat. Kami berdua sebagai suami istri, melakukan sesuatu untuk kalian. Itu adalah hal yang seharusnya. Tuan Shen, sudah lama tidak bertemu. Kamu lihat, tidak menyangka Sinian. Biasanya terlihat sangat sopan. Dalam hal ini, cukup terburu-buru juga.
Hanya sesaat, hanya terbuai dalam perasaan, membuat kakak ipar tertawa. Kakak ipar, saya juga membawakanmu sebuah hadiah, senjata. Saya sudah mempelajari pembuatan aroma sebelumnya, menemukan bahwa aroma tidak hanya bisa menyimpan kenangan, tapi juga bisa membangkitkan emosi. Semoga lilin aromaterapi ini dapat membuat Tuan Shen dan kakak ipar semakin saling mencintai di malam hari. Lumayan bagus. Ini aroma apa? Ini adalah akar manis hitam. Aroma khas, dalam dan misterius. Saya memberinya sebuah nama. Disebut tak terlupakan. Bersambung. Suami. Coba baunya. Sudah mencium. Apakah itu sangat tak terlupakan? Tuan Shen sebaiknya mencobanya. Apa kamu suka? Senang. Bibi Xiao Yuan, kamu akhirnya datang. Aku merindukanmu sampai mati. Bibi juga merindukanmu. 2 hari lalu di TK, mengajari kami membuat kerajinan. Saya membuat sebuah cangkir untukmu di dalam lemari. Benarkah? Kalau begitu Bibi akan melihatnya. Tuan Shen. Jiang Sisue ada di sana. Dilihat olehnya. Bagaimana menjelaskan? Lalu bagaimana? Lalu bagaimana dengan Tian-Tian? Apa yang harus kita lakukan jika Tian-Tian melihatnya? Selesai terus-menerus. Bersambung. Tuan Shen, kamu sudah melanggar batas. Kakak ipar wanita, saya tiba-tiba teringat. Masih ada urusan di rumah. Saya harus pergi sekarang. Tian-Tian, hadiah yang kamu berikan kepada Bibi. Bibi sangat menyukainya. Lain kali saya akan datang untuk makan. Selamat tinggal. Suami, bukankah sudah bilang malam ini? Makan di rumah? Kamu mau kemana? Ada keperluan di klub. Aku pergi dulu. Sepertinya, sudah waktunya untuk menutup jaring. Kenapa harus membiarkanku jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya? Jika aku bertemu dia lebih awal, apakah tidak? Maka aku tidak akan merasa sesakit ini. Karena kamu tidak ingin meninggalkanku. Maka kali ini, kamu jangan pikir untuk lari. Bersambung. Tuan Shen, aku tidak ingin kamu karena hasrat dan impuls sesaat membuat keputusan yang salah. Jika aku tidak impulsif, bagaimana? Yuan Qian. Aku serius padamu. Terjebak dalam sebuah pernikahan yang gagal. Aku sudah terluka di mana-mana. Jadi Tuan Shen, meskipun aku benar-benar menyukaimu, tetapi aku tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi ceritamu. Dan percaya bahwa kamu serius padaku. Maka beritahu aku, apa yang harus aku lakukan? Buktikan padaku, Sabtu depan, jika kamu datang mencariku, aku adalah milikmu. Bersambung. Suamiku, kamu memperhatikan hari lahirku.
Jangan-jangan kamu ingin memberi kejutan untukku, ya? Maka tahun ini mari kita merayakan di rumah. Kita rayakan dengan baik. Baiklah. Sabtu depan. Jika kamu datang menemuiku, aku adalah milikmu. Suami, apakah itu kamu? Kakak ipar, selamat ulang tahun. Ini semua adalah semua yang kamu siapkan. Di mana Tuan Shen? Ketika aku datang pagi-pagi, aku tidak melihatnya. Kakak ipar, jangan berpikir terlalu jauh. Tempat umum ramai dan banyak urusan. Memang wajar jika Tuan Shen sibuk. Karena kalian sudah suami istri. Tidak perlu memisahkan antara kamu dan aku. Kalau kamu ingin bersama dia, merayakan ulang tahun bersama, bisa lebih aktif. Aku sudah menyiapkan untukmu sebuah gaun. Kakak ipar, gaun ini sangat cocok untukmu, kan? Dan bukankah kamu sudah bilang, Tuan Shen paling suka melihatmu memakai warna merah muda? Gaun ini benar-benar pilihan yang bagus. Kakak ipar, bagaimana jika kamu malam ini mengenakan gaun ini untuk menemui Tuan Shen, suami istri di hotel, menikmati dunia berdua? Jadi aku pergi dulu. Qin Shen, sekarang tergantung padamu. Bagaimana memilihnya? Tuan Shen, kakak ipar bilang, malam ini di Hotel Taman, kamar 307 menunggumu. Malam ini Hotel Taman, kamar 312. Jangan sampai tidak bertemu. Sabtu depan, jika kamu datang untuk menemuiku, aku adalah milikmu. Meskipun aku benar-benar menyukaimu. Bersambung. Suami, aku datang. Nona Jiang, saya adalah kepala regu di Hotel Taman. Kepala regu, ini adalah sebotol yang sesuai dengan Anda. Dengan tahun kelahiran yang sama. Anggur merah dari perkebunan Prancis. Saya mewakili seluruh staf hotel. Mengucapkan selamat ulang tahun. Kamu datang. Sekarang percaya. Apa yang aku katakan memang benar, kan? Bersambung. Air sudah disiapkan. Tunggu sebentar. Yuan Qian. Yuan Qian, kamu di mana? Kakak ipar, ada apa? Saya sudah memesan hotel. Tapi Tuan Shen sekarang, bahkan tidak bisa menemukan orangnya. Aku sangat mencintainya. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Kakak ipar, Tuan Shen hari ini tidak menemanimu? Hari yang begitu penting. Bahkan tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Tidak ada yang bilang. Dia menghilang. Kakak ipar, apa kamu tidak mau bertanya pada Tuan Shen? Aku bilang dia menghilang. Aku sudah menelepon dia. Dia tidak mengangkat. Aku bertanya pada Arong. Arong juga bilang, tidak tahu di mana. Yuan Qian, kamu bilang, apakah dia bersama wanita yang sebelumnya? Aku sudah mau gila.
Kakak ipar, jangan terburu-buru dulu. Tenanglah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Atau coba pikir dari sudut pandang yang berbeda. Apakah kamu benar-benar mengkhawatirkan Tuan Shen? Tidak bisa hidup tanpanya. Dia adalah segalanya bagiku. 6 tahun yang lalu, pada hari ulang tahunku, kebetulan juga, acara peluncuran Kin Corporation. Semua orang melupakan ulang tahunku. Hanya dia yang datang, memberikanku sepotong kue kecil. Sejak saat itu, aku jatuh cinta padanya. Aku hanya mau dia. Yuan Qian, mau temani aku sebentar? Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa sangat kesepian. Mau temani aku? Kakak ipar, aku keluar malam ini. Jangan khawatir, kita akan melewati malam ini. Aku pasti akan membantumu mengurus Tuan Shen. Bersambung. Terima kasih sudah datang malam ini. Biarkan aku yang terjebak dalam jurang yang dalam. Merasakan manisnya dicintai. Aku sudah menjadi milikmu. Kuiser, Jiang Sisue, selamat ulang tahun. Nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Bersambung. Aku hanya punya kamu, Qin Shen. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kenapa begitu terhadap aku? Lepas. Lepas. Nona, apakah ada di sini? Tidak mengerti? Aku yang menyuruhmu lepas. Tahun 1247. Suami, hari ini adalah ulang tahunku. Kenapa kamu tidak datang untuk menemaniku? Apakah kamu benar-benar membenciku? Tidak. Aku ingin kamu. Aku ingin kamu setiap saat. Ketika seseorang terdesak, mereka akan kehilangan akal. Jiang Sisue, ceritanya ini semakin menarik. Suami, Tuan Shen, katakan kamu mencintai aku. Istri, aku mencintaimu. Aku hanya mencintaimu seorang. Dengan bukti-bukti ini, ditambah dengan hati Qin Shen, cukup untuk menarikmu ke neraka. Bersambung. Bukankah kamu pernah bilang, aku adalah bahaya yang tidak diketahui? Kenapa lagi kamu mendekatiku? Selama bertahun-tahun ini, semua wanita yang mendekatiku memiliki maksud tertentu. Mencari uang, mengejar keuntungan, mencari ketenangan. Sedangkan identitas yang kaya dan beruntung seumur hidup. Hanya kamu yang berbeda. Kamu mencariku. Kamu baik padaku. Baik pada Tian-Tian. Kadang-kadang saya merasa ada ilusi. Mungkin tidak. Kita baru saja menjadi satu keluarga. Kehadiranmu membuatku bermimpi. Apakah saya juga bisa memiliki kehidupan yang sederhana, masa depan yang bahagia? Tapi jika saya bilang, kamu mengenal saya, itu bukan saya yang sebenarnya, maka saya akui. Saya tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak. Selain kamu, hatiku ini tidak pernah berdetak untuk orang kedua. Tapi Jiang Sisue adalah istrimu. Saya sama sekali tidak mencintainya. 6 tahun yang lalu saya dibius, sehingga tanpa sadar, menghabiskan malam bersamanya. Muncullah Tian-Tian. Ternyata, dia tidak berniat memaksakan saat itu. Selama bertahun-tahun ini, saya sangat menuntut diri saya. Tidak dekat dengan wanita. Hanya untuk mencegah hal ini. Tidak terjadi untuk kedua kalinya. Terima kasih karena mencintaiku.
Setelah orang tuaku meninggal, saya tidak pernah berpikir akan ada seseorang yang tulus menatapku. Tapi, maaf, saya belum sepenuhnya membawa Jiang Sisue ke dalam jurang. Saya harus memanfaatkan kamu. Bersambung. Sudah lama menikah di keluarga Qin. Masih tidak mengerti aturan. Keluarga Qin adalah keluarga yang diwariskan. Bukan keluarga kecil. Pria MU. Setiap hari di luar. Bekerja keras. Tidak bisa menemanmu di ulang tahun ini. Kamu langsung datang ke sini. Untuk mengadukan. Saya rasa. Kau, nyonya muda keluarga Qin. Sudah cukup dilakukan. Ibu. Maaf. Bukan itu maksudku. Jangan lupakan. Kini keluarga Jiang telah kalah. Seluruh rumah. Hanya bergantung pada Tuan Shen seorang. Jika ingin mempertahankan pria. Daripada bertengkar dan suka mengeluh. Lebih baik fokus pada hal yang penting. Berusaha lebih. Jika tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Sebaiknya pergi lebih awal. Berikan tempat. Ibu. Dalam hal ini. Saya dan Tuan Shen sudah punya rencana. Lagi pula. Dia belakangan ini masih. Masa krusial dalam karir. Masih. Harus bersabar. HMPH. Hai. Bersambung. Bodoh. Bahkan kamu berani mengusik saya. Maaf, kakak ipar. Tidak ingin hidup lagi, ya? Kakak ipar, jangan marah. Saya datang untuk membantu. Kakak ipar sangat cantik secara alami. Kaki saja bisa secantik ini. Tidak heran bisa menikah dengan Tuan Shen. Semua wanita mengagumimu. Tuan Shen dari semalam sampai sekarang. Bahkan tidak ada penjelasan yang diberikan padaku. Kau katakan dia sebenarnya. Apa maksudnya? Kakak ipar. Semakin seperti ini, semakin harus bisa tenang. Jika saya menunggu seperti ini, saya benar-benar akan gila. Kakak ipar. Di saat seperti ini, tidak ada salahnya membiarkan orang tua di keluarga Qin turun tangan berbicara. Tidak ada satupun yang menyukaimu dari keluarga Qin. Pagi ini saya pergi mencari mertuaku. Awalnya ingin memintanya membantu saya berbicara beberapa kata. Namun hasilnya, dia malah mengatakan, tidak bisa menahan pria. Itu adalah masalahku. Bahkan menyuruhku untuk punya anak kedua. Bahkan tidak bisa bertemu dengan Tuan Shen. Tidak bisa melihatnya. Bagaimana saya bisa melahirkan? Apa mungkin Nyonya Qin yang tua ingin memintamu untuk melahirkan seorang anak laki-laki lagi? Dari mana kamu tahu? Jika itu benar, itu akan menjadi masalah. Jika Nyonya Tua Qin peduli pada anak. Jika Tuan Shen, wanita di luar itu. Kakak ipar, maaf, saya terlalu banyak bicara. Saya minta maaf. Silakan lanjutkan. Jika wanita di luar itu melahirkan anak laki-laki sebelum kamu, bukankah Nyonya Qin yang tua? Yuan Qian. Bersambung. Sepertinya saya selama ini terlalu memanjakanmu. Seberapa beraninya kamu berbicara? Berani mengatakannya. Kakak ipar, saya tahu. Apa yang saya katakan ini pasti akan membuatmu marah. Tapi saya juga melakukannya demi kebaikanmu. Jadi saya harus mengatakan ini. Yang terpenting saat ini adalah untuk memahami situasi Tuan Shen. Silakan teruskan. Sebenarnya, untuk menilai seorang pria, apakah dia berselingkuh sangat sederhana. Hanya perlu pengamatan yang teliti. Cukup dengan cara ini. Pria yang berselingkuh, seringkali, akan mengabaikan mantel gelap. Mungkin akan meninggalkan rambut wanita simpanannya. Dan di dalam mobil, mungkin akan tiba-tiba muncul barang-barang wanita yang tertinggal. Saya sangat merindukanmu. Saya juga sangat merindukanmu. Jantung berdebar seperti batuk. Tak bisa disembunyikan. Begitu pria terjebak dalam cinta, rasa bahagia yang tak terkontrol akan terlebih dahulu menjual mereka.
Bersambung. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar, apakah kau baik-baik saja? Tuan Shen. Dia benar-benar memiliki wanita lain. Kakak ipar. Aku sangat mengerti kamu. Pernikahan dalam keluarga kaya tampak mewah. Namun sebenarnya mereka semua orang biasa. Rasa sakit yang tidak bisa dipahami. Ingin hidup dengan tenang. Entah terikat oleh kepentingan. Atau apa. Dengar nasihat nyonya tua. Ayo punya anak kedua. Bukan aku tidak ingin melahirkan. Tapi aku tidak bisa melahirkan. Kakak ipar. Tidak bisa melahirkan. Apa maksud dari kata-kata ini? Jangan bertanya tentang hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Tidak bisa melahirkan. Siapa orang di belakang Jiang Sisue? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Dr. Barto. Aku selalu sangat percaya pada kemampuanmu. Selama bisa mengobati masalah ketidaksuburan saya. Berapa banyak yang kamu inginkan? Silakan sebutkan. Nona Jiang, gejala kamu bersifat bawaan. Ditambah lagi, kamu sudah melewatkan usia terbaik untuk pengobatan. Takutnya, sulit untuk dicapai efek yang kamu inginkan. Aku, Jiang Sisue, sampai di titik ini, melangkah dengan hati-hati. Ternyata kalah dari perut yang tidak berguna ini. Seandainya dulu, saya memanfaatkan Jiang Sining untuk melahirkan Qin Tian-Tian, anak haram itu. Saya khawatir. Saya bahkan tidak bisa memasuki pintu keluarga Qin. Tidak bisa masuk. Bersambung. Ternyata anak saya tidak mati. Tian-Tian adalah anak saya. Jiang Sisue, terima kasih atas kebodohanmu. Membuatku mengetahui kebenaran. Jangan terburu-buru. Saya akan perlahan-lahan membalas budi padamu. Tian-Tian, ibu sangat merindukan untuk dulu memelukmu. Betapa berharap kamu seperti ini, bergembira dan cantik, ada di depanku. Tapi sekarang risikonya terlalu besar. Sekali salah, setiap langkah salah. Tunggu sebentar lagi, ibu. Dr. Barto, kemana saja kamu berlibur akhir-akhir ini? Jangan-jangan kamu melupakan aku. Dan aku juga. Dr. Barto, sudah lama mendengar tentang namamu. Senang bertemu denganmu. Ayo, minumlah segelas anggur dengan saya. Jangan terlalu terburu-buru. Hanya minum anggur terlalu membosankan. Mari kita bermain yang menegangkan. Baik. Kamu bilang mau bermain apa? Bermain tebakan besar kecil. Jika kamu menang, uang ini sudah menjadi milikmu. Tapi jika kamu kalah, janji-janji MU, kan? Kamu harus menjanjikan satu permintaan padaku. Atau taruh kecil. Aku akan memberitahumu setelah kita menentukan pemenang. Tentu saja kecil. Maaf ya, tidak akan berani, kan? Anda kalah. Bagikan kartu. Tinggal satu kartu terakhir. Dr. Barto, taruh besar. Atau taruh kecil? Ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Tentu saja kecil. Maaf ya, Dr. Barto. Anda kalah. Siapa yang bertaruh harus siap menerima kekalahan. Kamu harus memenuhi janji kamu, kan? Apa yang kamu inginkan? Aku mau. Milik Jiang Sisue. Laporan pemeriksaan. Jiang Sisue, kamu sangat berani. Seandainya tidak ada yang mengirim ini kepadaku. Aku belum tahu di rumah. Ada satu ayam betina yang tidak bertelur. Tidak heran sebelumnya mencari alasan untuk menghindar dariku. Jika tidak bisa punya anak, lebih baik kamu pergi sekarang. Ibu, pasti ada yang dengan sengaja mencemarkan namaku. Jangan sekali-sekali percaya kepada mereka. Aku mau. Aku masih muda. Badanku juga baik-baik saja. Bagaimana mungkin tidak bisa punya anak? Lagi pula, bukankah itu aku yang melahirkan? Tidak perlu menjelaskan apa-apa. Aku hanya melihat hasilnya. Dalam 1 bulan. Jika kamu belum hamil,
Aku akan membuat Ashen cerai darimu. Bersambung. Jiang Sisue. Tidak tahu. Memberikan hadiah ini untukmu. Apakah kamu masih puas? Kakak ipar. Yuan Qian. Kamu di mana? Kakak ipar. Apa yang kamu lakukan ini? Aku sekarang ingin memberitahumu. Sebuah rahasia. Jika kamu berani mengatakannya, aku akan mengambil nyawamu. Tenanglah, kakak ipar. Aku pasti tidak akan mengatakannya. Jika kamu tidak percaya, sekarang juga bisa mengambil nyawaku. Tubuhku sekarang sudah tidak bisa melahirkan anak lagi. Tapi aku harus hamil dalam 1 bulan. Jika tidak, aku akan sepenuhnya kehilangan Tuan Shen. Kakak ipar, hal ini juga tidak sepenuhnya tanpa solusi. Benarkah? Kamu bisa mencari seseorang, orang yang kamu percayai untuk melahirkan. Pikirkan, ya, meskipun perutnya milik orang lain. Tetapi anak yang dilahirkan bisa jadi milikmu. Tunggu sampai kamu berada di Qin. Posisi kamu stabil. Beri sedikit uang lagi untuk mengurusnya. Bukankah itu sudah cukup? Itu memang sebuah cara. Begitulah, orang yang tepat bisa dicari di mana. Kamu bisa. Saya. Bersambung. Saya tidak bisa. Kakak ipar. Saya adalah istri Sinian. Jadi, kamu adalah pilihan yang terbaik. Justru karena kamu adalah istri orang lain. Jadi saya tidak khawatir jika diganti dengan seorang gadis muda yang masih lajang. Justru saya akan khawatir. Dia mungkin memperhatikan Tuan Shen. Tidak bisa, kakak ipar. Kakak ipar, ini bukan masalah uang. Ini adalah apa yang kamu katakan sebelumnya. Akan mengingat kebaikanku. Melakukan sesuatu untukku. Semuanya bisa. Yuan Qian. Asalkan kamu membantu saya kali ini. Baik kamu atau Sinian. Saya akan membuat kalian melangkah dengan lancar. Suami. Bekerja sampai larut lagi. Istirahatlah lebih awal. Bersambung. Istirahatlah lebih awal. Ada apa hari ini? Kenapa jadi begitu panas? Jiang Sisue, kenapa kamu di sini? Pergi dari sini. Di saat seperti ini, jika kamu tidak melepaskan, akan mati. Qian, kenapa kamu di sini? Bersambung. Jiang Sisue memanggilmu. Kenapa dia melakukan ini? Dia ingin aku memberi kamu seorang anak. Apa pendapatmu? Kehidupan.
Apakah aku mengenalmu dari suatu tempat? Pernah melihatmu. Bersambung. Tuan Shen merasa, di mana aku pernah dilihat? 6 tahun yang lalu. Apakah kamu pernah pergi ke Liu Bai Residence? Tidak pernah. Ada apa? Saat itu, aku bertemu dengan seseorang. Seperti apa orangnya? Seseorang yang bisa membuatku tetap tenang. Di tubuhnya, ada aroma yang sama sepertimu. Qin Shen ada di sana. Jangan biarkan dia lari. Tangkap dia. Berhenti. Di sana. Tangkap dia. Jangan lari. Berhenti. Bungaku. Diam kalau tidak ingin mati. Qin Shen hari ini sendirian. Jangan biarkan dia mati. Kita yang akan mati di kemudian hari. Kejar. Kamu berdarah. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah licorice hitam. Sangat efektif untuk meredakan rasa sakit dan menghentikan pendarahan. Namun, kalau dosis tidak terkontrol, itu bisa menjadi racun mematikan. Bahkan gajah pun akan mati dengan cepat. Aku tidak bercanda denganmu. Aku pergi sekarang. Kota ini untukmu. Gunakan sekali sehari. Sebesar butir kacang polong. Dalam seminggu akan sembuh. Ternyata, orang yang pernah saya selamatkan sebelumnya adalah dia. Bersambung. Ternyata saya hanyalah pengganti wanita itu. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Di dalam hati saya, kaulah yang tiada duanya. Saya maju perlahan, dengan sengaja menggoda. Layak mendapatkan hati tulusnya kah? Masa lalu tidak penting. Yang penting adalah, orang yang ada di sampingmu sekarang, adalah saya. Tuan Shen. Saya menginginkanmu. Apa yang kamu panggil saya? Tuan Shen. Panggil aku dengan namaku. Qin Shen. Panggil aku Ashen. Ashen. Ribuan kali saya menahan diri. Tidak mampu melawan dia. Perasaan dalam momen ini. Saya sebenarnya tidak ingin terjebak. Namun semakin terjerat. Bersambung. Ashen. Saya harus pergi. Beritahu saya. Kenapa Jiang Sisue ingin membuatmu mengandung anakku? Nona Qin ingin agar Jiang Sisue memiliki seorang putra lagi. Namun dia tidak bisa melahirkan. Jadi dia mencari saya. Meskipun dia tidak bisa melahirkan. Lalu kenapa? Harus mencarimu untuk melahirkan. Mungkin. Dia merasa saya sudah menikah. Tidak akan mempunyai pikiran apapun terhadapmu. Jadi, kamu mencari aku karena itu ya? Jadi, kamu mempunyai perasaan terhadapku? Ada pemikiran lain? Tuan Shen, sepertinya kamu salah fokus, ya? Jiang Sisue sudah melakukan banyak hal buruk, tetapi hanya memanggilmu untuk dilahirkan kembali. Hal ini cukup baik. Yuan Qian. Aku berharap kamu melahirkan anak kita. Lalu, bersamaku, biarkan aku merawatmu seumur hidup. Ah Shen, jangan terlalu baik padaku. Karena, aku hanya memanfaatkanmu. Aku pasti akan menyakitimu. Belum selesai. Kakak ipar, kalian semalam berhasil?
Tidak ada yang mencurigakan, kan? Tenang saja, kakak ipar. Aku mengikuti perintahmu. Semalam, menutup mata Tuan Shen. Dia hanya akan berpikir, orang di sisinya adalah kamu. Aku tidak bisa mengambil, kakak ipar. Selama ini, kamu telah sangat memperhatikan aku dan Xinian. Dengan baik. Jadi, menghilangkan kekhawatiranmu adalah bagian dari tugasku. Aku tidak ingin uang. Kau ini memang setia. Namun kakak ipar, aku melihatmu. Hari ini terlihat pucat. Lingkaran mata juga sedikit merah. Semalam tidak ada masalah, kan? Semalam, anginnya kencang, membuat jendela bergetar. Jadi aku tidak bisa tidur nyenyak. Mengenai Tuan Shen, dia biasanya baik padaku. Semalam, hanya dipengaruhi oleh obat bius. Saya tidak akan peduli. Itu bagus. Ada apa? Takutnya tadi malam bergerak terlalu keras. Maaf kakak ipar. Maksud saya adalah, obat yang Anda berikan semalam terlalu kuat. Jadi Tuan Shen seperti binatang yang menyeret saya. Kalian. Beberapa kali semalam. 5. Sudahlah, saya tidak ingin mendengarnya. Kakak ipar itu. Saya minta izin sebentar. Pergi ke toilet. Perut saya memang sangat sakit. Tuan Shen. Kenapa Anda lebih suka menyentuh orang asing? Juga tidak mau menyentuh saya. Belum selesai? Lanjutkan. Tuan Shen. Kakak ipar. Tuan Shen selalu orang yang serius. Kenapa hanya begitu lembut pada Yuan Qian? Apakah tidak melihat? Bisakah melihat jalan? Hati-hati. Terima kasih Tuan Shen. Tidak apa-apa. Hanya terkilir sedikit. Kenapa Tuan Shen sangat peduli? Bahkan mengingatkan dia untuk berhati-hati. Jangan-jangan. Suami. Suami, apakah kamu ada? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mengkhianati saya. Nona, kamu hamil. Rencana selanjutnya bagaimana? Saya ingin melahirkan anak ini. Kamu jatuh hati pada Qin Shen. Di dalam hatiku, kamu adalah yang unik. Melahirkan anak kita. Lalu, bersamaku. Biarkan aku merawatmu. Selamanya. Saya tidak tahu. Tapi aku dan dia. Seperti ini. Giok yang terjalin dan menyatu. Aku pernah menyelamatkan nyawanya. Dia juga menyelamatkanku dari kesengsaraan. Semakin ingin memisahkan. Semakin erat terikat. Nona, jika kamu benar-benar menyukainya, lebih baik lepaskan dirimu terlebih dahulu. Cobalah percayai dia sekali. Sekarang bukan waktunya. Telah membuang waktu begitu lama dengan Jiang Sisue. Saatnya untuk mengambil langkah. Saatnya menarik jala. Akan dilanjutkan. Yuan Qian. Jiang Sisue, mari kita bercerai. Saya sudah bosan. Tidak, tidak, sayang. Aku masih mencintaimu. Kita tidak bisa bercerai. Tapi aku sudah tidak mencintaimu. Atau bisa dibilang, aku tidak pernah mencintaimu. Tidak mungkin. Kamu tidak mencintai aku. Lalu siapa yang bisa dicintai? Jiang Sisue, saya sudah hamil dengan anak Shen Ye. Setelah kalian bercerai, aku adalah nyonya rumah ini. Jiang Sisue, pergilah. Pergi.
Mimpi selalu berlawanan. Jiang Sisue, Qin Shen dan nona muda keluarga Qin. Identitas itu semua adalah kamu. Taruh semua yang didapat. Kamu tidak boleh kehilangan. Juga tidak akan kehilangan. Belum selesai. Kakak ipar, apa yang terjadi padamu? Wajahmu tampak buruk. Akhirnya selesai. Semuanya akhirnya selesai. Tanda tangan kontrak ini. Uangnya adalah milikmu. Saya tidak ingin menandatangani. Apa maksudmu ini? Tanda tangan kontrak ini. Saya paling banyak. Hanya bisa mendapatkan 5 juta. Tapi jika tidak menandatangani, saya bisa mendapatkan lebih banyak. Kamu merasa sedikit. Berapa banyak yang saya berikan padamu? Tidak cukup. Yuan Qian, beritahu aku. Asalkan kamu mau menandatangani, aku akan memberikan segalanya padamu. Yang saya inginkan, bukan hanya uang. Jadi, apa yang kamu inginkan? Yang saya inginkan, adalah identitas nona muda keluarga Qin. Belum selesai. Yuan Qian, kamu berani memukul saya, kakak ipar, ketika kamu memberikan suamimu kepadaku saat itu. Tidak ada yang memaksamu. Bagaimana pada saat itu? Tidak menyangka akan ada hari ini. Yuan Qian, sialan kamu. Kamu benar-benar berani mengkhianati keluarga. Xinian tidak akan membiarkanmu lolos. Lalu apa? Tuan Shenmu akan melindungiku. Tuan Shen tidak tertarik pada wanita. Malam itu hanya karena dipengaruhi oleh obat bius. Apa kamu pikir dia akan memperlakukanmu dengan tulus? Itu hanya permainan belaka. Tapi dia malam kemarin mengatakan langsung kepadaku. Dia mencintaiku. Tuan Shen bukan orang biasa. Dia memikul kepentingan dan kehormatan keluarganya. Para sesepuh keluarga Qin tidak akan menerima seorang wanita dengan asal-usul tidak jelas. Tapi aku rasa aku lebih berharga bagi mereka. Aku telah melahirkan Tian-Tian untuk Tuan Shen. Di belakang juga ada seluruh grup Jiang. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan aku? Aku ingat nenek Qin. Sangat ingin memiliki cucu laki-laki. Aku sudah bertanya pada dokter. Yang ada di perutku adalah seorang laki-laki. Baiklah, jika aku memiliki kemampuan membuatmu hamil dengan anak ini, aku pasti mampu membuatnya menghilang. Hati-hati. Belum selesai, tunggu kelanjutannya. Xinian, istrimu berselingkuh. Dia hamil anak orang lain. Kamu jangan sekali-kali membiarkannya lolos. Aku tidak akan membiarkanmu melukainya. Apa kamu tidak mengerti? Dia berselingkuh. Apapun yang dia lakukan adalah keputusan dia. Bagaimanapun juga, aku akan selalu mendukungnya. Lindungi dia. Dia yang memilihku sebagai suami. Dapat membantunya. Itu sudah membuatku senang. Xinian, terima kasih. Bahkan suami pun palsu. Siapa yang ada di sini? Bawa kedua orang gila ini kepadaku. Usir mereka. Ada orang datang. Jangan buang-buang tenaga. Tidak akan ada yang datang. Apa kamu pikir? Sekarang kamu masih menjadi kakak ipar keluarga Qin? Kamu ingin menikah ke keluarga Qin? Menjadi nyonya muda, bukan? Baiklah. Lihatlah para tetua keluarga Qin. Setuju atau tidak? Belum selesai? Tunggu kelanjutannya. Yuan Qin, sebelum melangkah masuk ke pintu ini,
Kamu masih punya kesempatan untuk menyesal. Jika kamu tahu itu salah, aku bisa memaafkan. Jingsu, kamu semakin tidak berkemampuan. Tidak dapat mengatasi Shen sendiri. Wanita liar di luar sana. Berani membawaku. Membawa ini ke hadapanku. Ibu, kali ini berbeda. Barang yang tidak berguna. Ini juga sekadar rumput yang tidak berkelas. Katakanlah, bagaimana, agar tidak terikat dengan Shen. Nenek Qin, ini, Anda harus bertanya kepada putra Anda. Apa yang Anda lakukan? Nenek Qin, Anda akan menjadi nenek. Hai, ayo, cepat duduk. Masalah ini, apakah Shen tahu? Anda sekarang sudah hamil. Jangan berkeliaran sembarangan. Jika terjadi sesuatu, bagaimana? Terutama jangan. Dengan wanita sial itu. Bersama. Pasti tidak ada kebaikan. Ibu, aku adalah istri Shen. Aku pernah bilang, jika tidak bisa melahirkan anak laki-laki, maka kamu harus bercerai dengan Shen. Baik, cerai itu mudah. Tapi kalian tidak takut? Apakah grup Jiang akan menarik investasinya? Apakah kamu yakin? Grup Jiang masih milikmu. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Apa? Staf grup Jiang telah beralih pekerjaan secara kolektif. Belum selesai? Dilanjutkan. Keluarga Jiang hidup enak. Menafkahi sekelompok orang tua ini. Mereka berani mengkhianatiku. Itu kamu. Kamu wanita hina yang tidak tahu malu. Kamu dengan sengaja mendekatiku. Dapatkan kepercayaan saya. Ternyata semua sudah direncanakan sejak lama. Bagaimana mungkin aku? Siapakah sebenarnya? Wanita hina yang tak tahu malu. Terserah. Ini tidak benar. Semua ini adalah wanita hina Yuan Qian ini. Disintesis dengan perangkat lunak. Kamu jangan percaya padanya. Aku sangat mencintai Tuan Shen. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang mengkhianatinya? Benarkah? Terserah. Tentang hari ini. Sama sekali tidak boleh Tuan Shen tahu. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Yuan Qian. Tidak ingin memberiku ketenangan. Kamu juga jangan berharap untuk hidup. Cukup. Apakah masih merasa belum cukup memalukan? Jiang Sisue. Kamu bukan hanya seorang ayam yang tidak bertelur, tetapi juga kucing yang selingkuh. Segera pergi dari keluarga Qin. Baik, mengingat kalian, tidak peduli dengan hubungan keluarga. Jangan salahkan aku jika aku tidak berbakti. Ibu, kamu selalu paling menyukai Tian-Tian. Mulai sekarang, kamu jangan berharap untuk bertemu dengannya lagi. Jiang Sisue, Tian-Tian adalah milik kita. Darah daging keluarga Qin. Meskipun kamu pergi, jangan pikir kamu bisa membawanya pergi. Jiang Sisue, DNA Tian-Tian dan aku. Tingkat kesesuaian diuji. Sebesar 99,99. Aku adalah ibu kandung Tian-Tian. Ibu biologis. Bibi Yuan kecil. Ternyata kamu adalah ibuku. Tian-Tian sangat senang. Tian-Tian sangat merindukanmu. Jangan menangis ya, kue. Kamu adalah Jiang Xining. Belum selesai? Tunggu lanjutannya. Jiang Sisue, kamu ini memang wanita tak tahu malu. Berani-beraninya menipu keluarga Qin kami. Sudah begitu lama. Ibu, laporan DNA juga bisa dipalsukan. Jangan sampai kamu ditipu oleh orang luar. Tian-Tian, kamu pulang ke kamar dulu ya. Pergi bermain mainan sebentar. Ibu akan menemanimu sebentar lagi. Baik, Jiang Sisue, jika kamu tidak percaya, aku bisa bawa Tian-Tian sekarang untuk melakukan tes hubungan orang tua. Apakah kamu berani? Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Jiang Xining sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Aku melihatnya menghembuskan nafas terakhir. Begini. Nah, anggap saja aku adalah hantu jahat dari neraka. Datang untuk menagih nyawamu. Bagaimana bisa? Sudah lama tidak bertemu ya. Kakak perempuanku yang baik. Orang tua beberapa hari yang lalu juga mengirim mimpi padaku. Mengatakan bahwa mereka merindukanmu. Berteriak ingin bertemu denganmu. Aku mengerti. Aku sepenuhnya mengerti. Jiang Xining, kamu dengan sengaja mendekatiku. Untuk menghancurkanku. Menghancurkan semua yang menjadi milikku. Tapi semua itu sebenarnya adalah segalaku. 5 tahun yang lalu. Janji pernikahan dengan keluarga Qin adalah milikku. Perusahaan obat Jiang adalah milikku. Cinta orang tua sebenarnya juga milikku. Sekarang kamu hidup yang bahagia dan sempurna. Seharusnya semua itu milikku. Jiang Sisue, aku selalu terhadapmu. Tidak pernah ada urusan balas dendam. Hanya ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Belum selesai? Tunggu kelanjutan. Yuan Qian, aku ingin membuatmu menikah denganku.
Tuan Shen menemukan informasi tentang Yuan Qian, tentang masa lalunya. Jiang Xining, 5 tahun yang lalu. Putri sulung keluarga Jiang, Jiang Xining, dianiaya oleh anak angkat, Jiang Sisue. Sejak saat itu menghilang tanpa jejak. Tak lama setelah itu, Jiang Sisue lalu melahirkan Nona Tian Tian, menggantikan identitas putri sulung keluarga Jiang, mengikat pernikahan dengan Anda. Jiang Xining lalu menjalani operasi plastik menjadi Yuan Qian yang sekarang. Bunga saya. Ini adalah licorice hitam. Sangat efektif untuk meredakan nyeri dan menghentikan pendarahan. Ternyata orang yang menyelamatkan saya dulu adalah dia. Dan orang yang ingin saya nikahi juga dia. Antara kita bukan cinta yang meriah, tetapi adalah pertemuan kembali. Jiang Xining, apa yang tidak bisa saya dapatkan? Anda juga jangan berharap untuk mendapatkannya. Pergi mati saja. Suamiku, apakah kau baik-baik saja? Maaf, saya tidak sengaja. Bawa dia pergi. Tidak akan pernah melangkah ke keluarga Qin. Qin Shen, lihat baik-baik. Wanita di depanmu ini. Dia menggoda kamu. Semua ini untuk membalas dendam padaku. Apa kau benar-benar mengira dia mencintaimu? Tidak. Dia tidak mencintaimu. Saya tahu. Sejak kau tahu. Mengapa kau bersikeras tidak menyadari? Jiang Sisue, terima kasih padamu. Jika dia tidak datang mencarimu untuk membalas dendam, saya tidak akan pernah bertemu dengannya. Dia dapat memanfaatkan saya. Saya sudah sangat bahagia. Soal apakah dia mencintai saya atau tidak, itu urusannya. Karena di dalam hatiku, saya mencintainya. Saya hanya mencintainya. Belum selesai. Kenapa? Selamanya akan memiliki segalanya. Sementara aku harus kehilangan segalanya. Karena aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti orang lain. Aku juga tidak pernah melakukannya. Hal yang membuat hati nurani merasa berat. Jiang Sisue, ini adalah balasanmu. Ning Ning, Ning Ning, tolong aku. Selamatkan aku. Mengingat sifat Tuan Shen. Jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan bertahan sampai hari ini. Kamu ingat pada kita yang tumbuh bersama. Aku sebagai kakak angkatmu. Tolong bantu aku. Bagaimana? Ingat pada orang tua kita. Ingatlah pada orang tua kita. Baiklah. Ning Ning, apa maksudmu? Ingin selamat? Baik. Kalau begitu, minta ampunlah kepada orang tua. Semua perbuatan burukmu. Satu demi satu. Katakan semuanya. Lihatlah mereka. Apakah mereka akan memaafkanmu? Baik. Aku pantas mati. Aku tidak seharusnya. Demi mendapatkan harta keluarga Jiang. Sampai mengorbankan orang tuaku yang membesarkanku. Aku pantas mati. Aku tidak seharusnya. Demi menikah dengan keluarga Qin. Sampai meracuni sendiri. Menjerat adikku. Apalagi berbohong. Mencuri anaknya. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Sudah terlambat. Aku tidak akan memaafkanmu. Orang tuaku juga tidak akan. Jangan takut. Ada aku di sini. Shen. Seret dia keluar. Ya. Ayo pergi. Tidak. Tidak. Belum selesai. Terima kasih semua atas waktu ini. Atas perawatanmu padaku. Aku harus pergi. Oh ya, Arong. Tolong bantu aku. Serahkan ini pada Shen. Jadi aku pergi seperti ini. Kenapa tidak memberikannya langsung padanya? Namaku adalah palsu. Identitasku adalah palsu. Bahkan aku pada awalnya masuk ke gedung. Semuanya adalah untuk memanfaatkannya. Sekarang semuanya telah berakhir. Hal-hal tidak nyata ini juga seharusnya bersama-sama menghilang. Yuan Qian, siapa yang mengizinkanmu pergi? Apakah kau ingin pergi dariku seperti ini? Benar kan? Shen, biarkan aku pergi. Aku pada awalnya telah menyembunyikan kebenaran. Mungkin dirimu mencintaiku. Itu tidak benar. Aku tidak pantas mendapatkan semua ini. Sebenarnya jika kau tenang, pikirkan sejenak. Kau tidak benar-benar mencintaiku. Kau hanya tertipu oleh ilusi eksternal. Terpengaruh.
Bodoh. Meskipun sekarang itu palsu. Lalu 6 tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu. Kamu yang menyelamatkanku. Benar kan? Kau adalah orang yang sedang aku cari. Kamu pernah bilang, Licorice hitam juga memiliki nama lain. Disebut tak terlupakan. Aku memang tidak bisa melupakanmu. Selesai. Belum selesai, akan dilanjutkan. Apakah kau mencintai aku? Aku. Berani tidak main lagi dengan aku? Jika aku menang, kamu tetap di sini. Jika kau menang, aku menghormati pilihanmu. Jika aku bisa, di antara kartu yang acak, menarik joker, itu berarti aku menang. Sebaliknya, itu berarti kau yang menang. Apakah kau berharap aku menang? Shen, ayo buka kartu. Belum selesai, akan dilanjutkan. Selamat padamu. Kau menang. Meskipun aku menang, tapi aku mau kalah dari kamu. Yuan Qian. Kekuatan untuk memutuskan antara kita tidak pernah ada di tanganku. Itu ada di tanganmu. Jadilah dirimu sendiri. Jalani hidup yang ingin kau jalani. Cintai dirimu dan orang yang kau cintai. Apapun. Ada atau tidak ada aku. Kamu adalah orang yang ingin aku cintai. Yuan tak terputus. Belum selesai, akan dilanjutkan. Halo, kakak ipar. Ibu, tolong. Ayah memberontak. Tian, ada apa? Ibu, aku sangat merindukanmu hari ini. Sejak lama aku ingin datang mencarimu. Tapi ayah mengunci aku. Terkunci di rumah. Seandainya bukan karena aku melarikan diri melalui jendela. Sekarang aku masih di bawah cengkeraman si jahat itu. Tian, kamu sungguh jahat. Selamat siang, Tuan Shen. Tian, kamu sungguh jahat. Berani sekali datang untuk melaporkan. Suami, hari ini drama apa lagi? Lihatlah, kamu bekerja 12 jam setiap hari. Tidur 8 jam. Hanya ada 4 jam untuk menemaniku. Selain waktu itu, kamu juga harus menemani Erbao dan Tian. Dia ibuku. Kamu tidak terima? Pergi cari ibumu. Dia masih istriku. Suami, jadi kamu juga tidak bisa mengurung Tian. Apa aku tidak di rumah? Mengurus rumah tangga dan tidak bisa pergi? Aku hanya mengurungnya. Juga untuk keadilan. Untuk mencegah dia diam-diam mencarimu. Waktu untuk menemanimu. Sudah melebihi waktuku. Ayo pergi. Ayo kita pulang. Karena rumah ini sudah tidak ada saya. Maka akan ada perang dunia. Maka hari ini saya akan memberi diri saya 1 hari libur. Pergi bermain. Bagus sekali, Papa. Cara ini sangat hebat. Ah,